Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas A, Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, UPN Veteran Jakarta. Pertama-tama, mari kita kenalan dulu dengan para anggota kelompok 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Gonsa Mulia Hera. Halo, nama saya Putri Audina. Halo semuanya, kenalin saya Hafiz Alwarisi. Halo semuanya, namaku Raina Yasin. Halo, nama saya Julivia Anggraini. Sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, penyebaran penularan COVID-19 terjadi dengan cepat di Indonesia. Hal ini memerlukan strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun provinsi, dengan tujuan 1. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi atau penularan dan menunda penyebaran penularan. Yang kedua, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus yang kritis. Dan yang ketiga, yaitu meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor lainnya. Saat ini, pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkuat layanan kesehatan dalam menangani COVID-19 ini. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain menunjuk 132 rumah sakit rujukan resmi di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan rumah sakit swasta untuk menampung pasien positif corona, membangun rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran dan Pulau Galang di Kepulauan Riau, dan membuka kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi mengatakan, pemerintah akan melakukan pembayaran kepada rumah sakit yang melakukan perawatan pasien COVID-19. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam mempercepat penyaluran dana yang akan dibayar kepada rumah sakit yang melakukan penanganan pasien COVID-19. Tim Task Force Penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi dan pemenuhan pelayanan kesehatan esensial wajib dijaga agar tidak terjadi peningkatan kasus penyakit lain setelah pandemi COVID-19 ini usai. Pelayanan kesehatan esensial yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan rutin dasar yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat. Dilakukan untuk mendukung tercapainya standar pelayanan minimal atau yang biasa disingkat SPM di bidang kesehatan melalui upaya kesehatan masyarakat esensial maupun upaya kesehatan primer. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi imunisasi, pemeriksaan ibu hamil, pengobatan pasien TBC, HIV, penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Selain upaya dalam penguatan pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan telah mengembangkan pedoman kesiapsiagaan yang mengacu pada pedoman sementara yang disusun oleh WHO. Kementerian Kesehatan juga menerbitkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten, rumah sakit rujukan, kantor kesehatan pelabuhan, dan balai teknik kesehatan lingkungan. Hal ini untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya COVID-19. Serta Kementerian Kesehatan juga menyusun panduan bagaimana mengurangi risiko terjangkit nCoV, seperti mencuci tangan dan menjauhi orang-orang yang sakit, serta memastikan langkah yang tepat telah diambil. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu bentuk pencegahan dan antisipasi. Jadi, apakah pemerintah telah berhasil menguatkan pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19? Tulis jawaban dan alasan kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa!